Tuh, warga Jawa di Suriname ini pengen banget ke tanah leluhur di Jawanya. Semoga ya bisa terrealisasikan. Jawa tuh Katanya sih keren-keren ya. harganya mahal. Keren-keren Jawa. Keren-keren lah. Mau di mana aja, warganya pasti oke. Warganya Keren-keren masih lah, tapi- kayak ini ya, Jawa-Jawa ya, warga-warga Jawa. Keren lah lihat rambutnya Mas. Ini pengen tahu nih rambutnya memang udah dicat dari dulu atau baru ketika jadi kepala desa? Kepala desa. Saya dulu atau ini dulu? Dari dulu dong. Kalau saya dari dulu udah dengan gaya selengean kayak gini, dari muda udah kayak gini. Rambut juga udah. Rambut ya, Tato juga udah. tato udah. Liatin dong. Jangan gitu dong. Buka Iya, sekalian ah. jangan. Yang di sini dong, yang di sini. Itu apa tuh tatonya? Oh, Teks proklamasi. teks Oke. proklamasi ini memang Cinta memang, NKRI dong. memang tapi merubah banget stigma kepala desa. Yang awalnya rapih, yang awalnya formal, dan sekarang kayak gini gitu. Emang ini nyari sensasi atau gimana nih? Ada yang pernah julitin nggak sih, Pak? Sebetulnya masyarakat itu sekarang udah nggak seneng banget yang formal-formal gitu loh. Lebih enak yang selengean, metal, tapi kita bisa kerja sehingga komunikasi itu lancar daripada kita pakai pakaian rapi tapi komunikasi dengan masyarakat tidak lancar dengan keluhan-keluhan mereka yang diaspirasikan kepada kita kayaknya nggak bisa terrealisasi apa yang kita inginkan kayak gitu loh. Tapi kan kalau deket banget sama masyarakat ini berarti masyarakat ini kurang rasa hormat atau kayak temen banget lah gitu. Iya. Ini nggak apa-apa. Enggak, karena kita memang memakai pola itu, kita bisa menjadi teman, bisa menjadi kakak, dan bisa menjadi ayah. Di saat kita menjadi teman, ayo kita guyon, ayo kita main. Terus untuk Malah itu yang bisa mau menjadi dibawa ya, kakak, Pak, ya? saya bisa melindungi Yes. kalau jadi kakak. Dan menjadi ayah, kita bisa memberikan restu apa yang masyarakat inginkan kayak gitu. Ya, kalau Mas Pandu gimana? Saya Ini nyari sensasi aja atau memang bener kayak gini nih gayanya? emang dari dulu, dari muda emang saya udah seperti ini, kayak gitu. Nah itu yang tadi saya sampaikan juga, dari warga sendiri nggak mau saya setelah saya jadi kepala desa, dari penampilan, terus dari kedekatan sama masyarakat itu berbeda. Nah makanya untuk saya sendiri ya tetap menjadi diri saya sendiri apa adanya seperti. Jadi itu pemirsa cerita dari Charlie ST12 dan Bukan. bukan. Ini udah serius banget soalnya dari tadi kan harusnya kita enjoy dong. Iya, kayaknya juga udah chill banget nih. Mas, kampleng. Tapi kan kampleng Hormatnya tuh, harus ada ya? Komandan, Ya, gimana Mas Dan? Kampleng itu kan dikenal kepala desa itu kan di warganya. Tapi kalau dengan penampilan Mas Kampleng dan Mas Pandu kayak gini, kalau di luaran tuh kan mohon maaf ya kayak preman. enggak. Tapi kita nge-brand dengan pola seperti ini dari masyarakat luar itu malah lebih tahu bahwa oh ini Kades Kalunjar, oh ini Kades Ngasinan. Kok masyarakatnya mau dikadesin seperti itu? Berarti secara otomatis timbul pertanyaan, apakah dari memang premannya atau dari kinerjanya? Setelah masyarakat itu tidak mempermasalahkan itu, berarti mereka semua publik halayak di Banjarnegara mengetahui bahwa kita bisa kerja kayak gitu loh. Tidak ada permasalahan dengan kostum ataupun penampilan gitu loh. Bapak Kades, Dasarnya Bapak Kades. preman juga ini. Oh iya, itu yang mau tanya. latar Sama, belakangnya. Dan kita menjadi saksi, memang kayak gini dari dulu. Ini dulu kan udah jadi kepala desa. Oh duluan Mas Kampleng ya? Sudah dua periode ini. Allah. Ya, Kalau Mas Pandu? Loh. saya baru satu ini. Oh baru satu. Iya, nah ini dulu musuh saya. Gimana Iya. ceritanya? Aslinya Mas, Iya. aslinya. Kalau Iya. saya ini musuh dia juga musuh saya gitu loh. Dia memusuhi saya juga. gitu. Boleh diceritain mungkin Bapak-bapak Kades? Nggak perlu Iya. terlalu panjang. Yang jelas anak muda metal pasti nggak mau senggolan gitu loh. Temenannya gimana jadi temenan akhirnya sekarang? Satu konsep, kita mau bangun desa, mau berjuang. Semangatnya itu ya. Kita ketemu lagi setelah saya jadi kepala desa juga. Sebelumnya itu ya kita Masih selalu jauh. masih saling memantau kayak gitu. Nah setelah itu dengan berjalannya waktu saya menjadi kepala desa, ini menjadi kepala desa, akhirnya kita duduk bareng. Lah duduk bareng, disitulah akhirnya kita menjadi persahabatan kayak gitu. Tadinya ya, saya sempat dibawain preman ini sama ini. Saya sendiri mau dikeroyok ini. Preman berarti mau berantem tuh. Iya. Oh, berantem. Gara-gara Iya. gengsi-gengsian gitu antar Iya, desa. itu. Tapi sempat berantemnya sempat. Enggak. Belum. Oh berarti kita di sini kita sekarang akan Oh enggak. Saya menemukulin ini. Enggak ke situ. Gini. Pamai yang paling nanti. Ini yang menjadi pelampiasan. Tapi mas ini kan gayanya udah keren-keren nih. Rock and roll. Kalau misalkan program atau terobosan di 3 bulan pertama, ini apa aja nih di desanya?
Yang satu kita harus bisa melihat masyarakat, kita turun ke bawah 3 bulan pertama, Yes. kita bisa melihat apa sih yang ada di desa dan berapa sih warga saya yang kesusahan, kena masalah dan juga mungkin cacat. Kita harus Interpares. intinya kayak gitu loh. Interkontinental. Pokoknya data lah gitu loh. Pokoknya di data, ya. Kok nanti nggak tahu ini Mas Mai. Jadi secara otomatis kita harus melihat mereka yang cacat berapa, yang kesusahan berapa, sehingga nanti kita bisa intent untuk membuat mereka itu lebih kehidupannya Tapi ini dibanding yang latar sebelumnya. belakangnya Bapak Kades ini udah pernah juga kan menjabat atau mungkin keluarganya gitu ya, ada yang dari pejabat juga. Dari birokrasi juga lah. birokrasi juga. Kalau saya jauh Mungkin banget, dari jauh banget. jauh banget. Mbah Buyut saya dulu. Oh iya, itu sih jauh banget ya. Berarti belajarnya bukan dari Mbak Buyut dong, Nggak nggak mungkin dari mungkin. Mbak Buyut. Belajarnya sendiri Kalau berarti. belajar dari Mbah Buyut harus ngoreki kuburan dong. Jangan kalau gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti Pak Kades berdua ini nggak ada basic pemerintahan sebelumnya? Belum, nggak ada. Kalau Pak Pandu juga. Belum. Kalau saya pas kebetulan istri saya hanya perangkat desa. Perangkat desa, artinya udah ngerti Iya, dasar-dasarnya ya? cuma kan beda desa. Beda desa. Iya. Beda desa berarti harus belajar ulang ya, mempelajari desa itu atau gimana? Ya enggak. Jadi sebelum saya jadi kades, istri saya sudah jadi kasih pelayanan di desa sebelah, terus saya jadi kepala desa. Ya kita untuk birokrasi itu ya belum paham. Oke. Seperti itu. Lah kita mengalir dengan berjalannya waktu. Terus waktu itu gubrakan yang dibuat karena pertama kali juga jadi Iya. kepala desa itu apa? Kalau saya sebelum menjadi kepala desa itu kan pasti ada visi misi ya, ada visi misi kaitan dengan itu yang kita prioritaskan ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kan satu kan jalannya harus bagus seperti itulah. Itu pertama Akses jalan ya? akses jalannya dulu. Kalau kaitan tadi Mas Kampleng harus turun ke lapangan ya Mas ya. Seharusnya sebelum jadi kepala desa jenengan udah tahu toh Mas. Belum ya? Belum ya? Biasa baik Li. Tetap enggak, karena yang jelas intinya karena kita punya power menjadi kades, sehingga kita bisa memang harus mendata siapa yang memang mereka butuh ini itu kayak gitu loh. Inventaris. Menginventarisir. Pakai tisu dulu. Mas, Itu. tapi ada apresiasi nggak sih dari pemerintah pusat misalkan dengan gaya Mas yang kayak gini? Yo enggak lah, Ada. enggak ada lah. Bupati ngomong apa? Yo fine saja. Fine nice. Fine. Ya. Kalau Mas Pandu? Sama aja. Jadi untuk kan sekarang ibu ya, Bupati Banjarnegara sekarang ibu. Ya biasa kita juga tampilan apa adanya seperti itu. Waalaikumsalam. Mai siapa lagi nih? Pak Kades pesan susu kedelai. Ini penjual susu kedelai. Bapak dari mana? Bapak nggak tahu saya. Nggak tahu saya, Pak. Saya Pak RT Genjet. Weh, mantap. RT mana? RT mana? RT Bapak dong. RT kakak juga. Masa nggak ada yang tahu? RT apartemen ini, Pak. Apartemen ini Iya. Bapak udah nggak tahu. Iya. Langsung ya, Pak. Gabung nih orang-orang inspiratif. Gen Z, kamu umur berapa emang? Kalau saya umur 20 tahun. 20 tahun masih lebih kecil Iya. daripada kita juga. Pak Kades, ternyata RT Genjet loh. Oh ini Pak Kades, bukan preman? Bukan. Bukan. Berani, Pak RT udah berani sama Pak Kades. Halo Pak Kades. Halo Pak. Jadi bertiga ini sama-sama pemimpin lah ya, tapi dalam skup yang lebih kecil mungkin. Iya, ini lingkungan. Kalau ini, ups. Desa. Desa. Tapi kita lihat dulu deh, kita pengen lebih kenal sama Pak RT Gen Z ini. Pak Kades mungkin pengen tahu Kita juga lihat videonya bareng-bareng. seperti apa? Hai, selamat pagi pemirsa Pagi-Pagi Seru. Pernah dengarkan kalau generasi Z atau Gen Z diidentikan sebagai kaum rebahan? Eits, jangan salah kaprah dulu pemirsa. Stereotip generasi Z sebagai generasi enggan bekerja keras, maunya yang instan saja, atau narsis, ternyata terbantahkan dengan sosok Gen Z yang satu ini. Dialah Sahdan, RT Gen Z yang viral karena gebrakan positif yang dilakukannya. Apa saja ya? Simak jawabannya hanya di Pagi-Pagi Seru, pasti seru.
untuk tahan banting lawan.